Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Anwar Novianto. Di sini akan memoderatori acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu nanti langsung pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Saudara Dr. Janu Arlin Wibowo. Selanjutnya nanti juga ada sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu akan ada acara kesimpulan dan penutup. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Di sini narasumber kita pada siang hari ini, tapi ini CV-nya sudah saya ringkas untuk mempersingkat waktu. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Saudara Janu Arlin Wibowo yang lahir di Bantul pada tanggal 20 Januari 1990. Untuk pendidikan formalnya bisa dilihat di layar yang jelas S1 sampai S3 sangat setia di UNJ ini Mas Janu ini. Lalu untuk Tahu. pengalaman kerjanya beliau juga sudah pernah menjadi guru maupun dosen. Sedangkan untuk karya-karya yang lain maupun penelitian-penelitian itu sudah tidak dilakukan lagi. Beliau mempunyai 4 HQ dan juga sudah menerbitkan 3 buku ber-ISBN. Baik, langsung saja kita persilahkan Bapak Dr. Janu Arlin Wibowo MPD. Monggo. Ya, terima kasih Mas Anwar. Saya izin share screen, nggih, Bapak Ibu. Eh, ini sudah kelihatan ya, sebentar ini yang mana ya? Suara oke ya Mas Anwar dan share screen-nya sudah kelihatan. Aman-aman. Oh Ya. iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelumnya terima kasih Mas Anwar sudah berkenan memoderatori dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Nah, di sini kita akan coba sharing bersama Risetin ya. Di sini kita akan sharing kali ini adalah series di mana kita itu mau mencoba sharing terkait dengan panen artikel di tugas akhir. Nah, panen artikel di tugas akhir ini sebetulnya adalah misi saya dan teman-teman di Risetin untuk bisa sharing pengalaman gimana caranya agar nanti itu teman-teman di sini yang sedang studi S2 ataupun S3 itu tidak kesulitan atau tidak terkendala ketika mendapatkan tagihan publikasi. Nah, ketika teman-teman di sini mendapatkan tagihan publikasi, otomatis harus ada bahan dasarnya. Nah, ketika harus ada bahan dasarnya, biasanya teman-teman kebingungan. Bahan dasarnya dari mana? Bahan dasarnya itu apa? Bahan dasarnya seperti apa? Dan yang kadang menjadi kendala itu adalah ketika teman-teman itu bahan dasarnya menunggu hasil riset tugas akhirnya. Nah, ketika menunggu hasil riset tugas akhir sendiri itu, teman-teman nanti juga akan kesulitan karena apa? Karena pada umumnya adalah satu, ketika kita mengerjakan tugas akhir, itu berarti diselesaikan pada akhir-akhir proses studi. Padahal proses publikasi itu jelas membutuhkan waktu. Jadi kadang membutuhkan waktu 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai lupa.
Saya barusan tadi pagi mendapatkan email dari The Qualitative Review, jurnal salah satu jurnal di Amerika, ya nggak salah itu dikatakan accepted with revision, itu jurnal itu Q1. Nah, menariknya apa? Menariknya itu saya submit awal tahun 2022. Jadi saya sendiri sudah lupa itu artikelnya yang dulu itu yang mana, terus sudah tersubmit di eh, jurnal lain atau belum. Nah itu kok tiba-tiba dinyatakan accepted with revision. Nah ini kan jadi aduh kacau 1 tahun. Nah, itu prosesnya 1 tahun itu reviewnya tanpa memberikan kabar apapun. Nah kadang kan seperti itu. Nah dengan demikian maka pengalaman-pengalaman yang kami miliki ini itu menjadi motivasi kami untuk gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan proses saat kita itu mengerjakan tugas akhir, atau bagaimana sih caranya agar kita itu bisa nyolong start lah, agar kita itu tidak kedodoran ketika nantinya pada proses studi kita itu kita dapat tagihan publikasi. Itu sekilas intermezzonya. Nah, karena apa teman-teman? Di sini tugas akhir itu berat sekali. Ya kita sama-sama bisa itu ya, bisa memahami kalau kita yang di sini kan beberapa teman ada yang masih S1 atau S2 atau S3 tentu sama beratnya gitu. Yang S1 merasakan skripsi juga berat, yang S2 merasakan tesis berat, dan yang S3 merasakan disertasi juga pasti berat. Karena memang tugas akhir itu adalah berat. Nah, syarat lulus itu juga menjadi berat. Nah, syarat lulus itu menjadi berat karena apa? Karena di S1, mungkin S1 nanti diminta untuk publikasi jurnal, tapi tidak terlalu strict ya, publikasi artikel di jurnal. Tapi kalau untuk S2, biasanya juga sudah mulai agak strict, yaitu diminta untuk publikasi di proceeding atau di jurnal yang sudah terakreditasi SINTA di tingkat nasional. Kalau yang S3, di beberapa kampus juga lebih ngeri lagi karena apa? Karena diminta untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, publikasi ini butuh waktu dan sangat melelahkan. Sangat melelahkan kenapa? Karena ya kita tidak bisa menggaransi, kita tidak pernah bisa menggaransi apakah bahan kita atau artikel yang kita buat itu bakal accepted atau tidak. Itu kita sama sekali tidak bisa menggaransi. Nah, kalau ibarat menembak, kita itu adalah uh, hanya punya satu peluru, ya kalau meleset ya repot gitu. Nah, makanya di sini yang menjadi berat teman-teman, selain teman-teman biasanya terpacu menunggu hasil tugas akhir baru di-convert menjadi artikel, sehingga harus publikasinya di last minute, tertimpa tangga lagi, karena apa? Karena teman-teman hanya punya satu amunisi. Nah, ini yang kami coba share di sini. Misi kami dari Risetin adalah jangan sampai teman-teman nanti seperti itu. Gitu. Kalau bisa teman-teman bisa mendapatkan, bisa nyolong start, bisa berupaya untuk melakukan publikasi lebih awal, punya martil banyak atau punya peluru banyak, sehingga teman-teman nanti kalau punya peluru banyak itu peluang untuk diterimanya juga menjadi lebih banyak. Nah, lalu kalau jadinya banyak gimana? Jadinya banyak nggak apa-apa, bisa jadi tabungan teman-teman nanti untuk publikasi di lain kesempatan. Nah, seperti itu yang akan coba sharing. Nah, ini kurang lebih kenapa materinya itu saya namakan sharing, karena ada banyak di sini nanti adalah pengalaman-pengalaman dari pribadi saya, pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Kebetulan tadi sudah disampaikan Mas Anwar, saya masuk UNY tahun 2018 dan lulus 2022, tepat 4 tahun kurang 2 bulan. 4 tahun kurang 2 bulan saya mahasiswa LPDP, dan alhamdulillah 2 bulan sisa LA-nya sudah saya transfer ke negara. Saya kembalikan karena terlanjur ditransfer sama negara ke rekening saya, karena kemarin agak ganjel ini uangnya siapa, mau pakai nggak berani, mau buat jajan kok nggak tega, akhirnya saya kembalikan ke negara. Alhamdulillah sudah saya kembalikan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci Bapak Ibu. Proyek,
tugas akhir itu ada ciri-cirinya. Satu, besar dananya. Dua, besar datanya. Yang ketiga, panjang prosesnya. Nah, dari karakter ketiga ini, tentu ketika kita mengeluarkan dana yang besar, menghasilkan data yang banyak, melalui dengan proses yang lama, rugi dong kalau kita tidak menikmati dan memaksimalkannya. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana teknik saya dulu waktu saya studi agar maksimal. Karena jujur saja Bapak Ibu, proses disertasi saya itu dari mulai latar belakang sampai dengan hasil itu bisa saya pecah kurang lebih menjadi 6 sampai 7 artikel. Yang sampai sekarang itu saya juga masih bingung ini mau dipublikasikan di mana. Karena memang karena ketika sudah tidak studi, lagi-lagi ya terkendalanya masalah proses publikasi sudah tidak sengotot dulu. Pendanaan juga sudah tidak seleluasa dulu. Jadi memang ada beberapa artikel yang memang masih nganggur belum saya publikasikan. Gitu. Nah, di sini. Nah, untuk Bapak Ibu agar di sini itu atau untuk teman-teman agar bisa melakukan proses perunutan, gimana sih caranya kita itu bisa memetani? Memetani kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya memetani ya mungkin ya. Memetani atau di situ kita bisa merunut kira-kira nanti proses-proses ini apa yang bisa kita maksimalkan seperti apa, bagaimana teknis memutilasi, bahasanya serem juga memutilasi atau memecah-pecah gitu, memecah-mecah proses disertasi agar di situ bisa menjadi banyak artikel itu gimana. Nah, langkah awalnya adalah kita coba runut proses menyelesaikan tugas akhir. Di tugas akhir itu, Bapak Ibu, ini adalah suatu gambaran umum. Hampir di semua universitas seperti itu. Masalah terminologinya nanti itu menggunakan istilah yang berbeda-beda, saya kira nanti tidak ada masalah. Yang penting kata kuncinya situ. Kita punya latar belakang masalah, kita punya kajian teori, kita punya metode penelitian, kita punya hasil dan pembahasan, dan kita punya simpulan. Nah, dari elemen-elemen itu sebetulnya kalau kita itu mengerjakan tugas akhir dengan teknis yang benar, teliti, dan mengutamakan kualitas, itu nanti akan bisa kita maksimalkan satu persatu. Nah, latar belakang masalah. Kita akan mulai dari latar belakang masalah dulu. Bagaimana cara kita itu bisa memaksimalkan latar belakang masalah kita. Latar belakang masalah itu yang baik itu adalah latar belakang masalah itu bisa mengungkapkan urgensi. Semua urgensi dari tugas akhir itu ada di situ. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ditanyakan kenapa sih penelitian ini itu dilaksanakan, ya jawabnya ada di latar belakang masalah. Kenapa sih penelitian ini harus dilaksanakan? Ya jawabnya ada di latar belakang masalah. Ngapa sih pentingnya penelitianmu? Ya ada di latar belakang masalah. Kenapa sih penelitian ini kalau tidak dilaksanakan apa ruginya? Ya ada di latar belakang masalah. Nah, jadi tahapan ini sangat menarik karena urgensinya itu disampaikan harus secara satu, meyakinkan. Dua, ilmiah. Bagaimana agar meyakinkan? Nah, meyakinkan dan ilmiah ini satu paket. Kenapa satu paket? Karena suatu statement, suatu pernyataan dalam latar belakang itu hanya akan dapat meyakinkan ketika dia itu ilmiah. Dalam artian apa? Dalam artian ya ilmiah itu adalah berbasis fakta. Faktanya juga fakta-fakta yang tidak subjektif, fakta-fakta yang sudah disaring, fakta-fakta yang sudah dibuktikan kualitas datanya. Lalu begini Bapak Ibu, latar belakang yang baik itu seperti apa? Nah, nanti mulai dari latar belakang yang baik ini nanti kita akan coba bisa kita lempar bagaimana cara memaksimalkannya. Latar belakang yang baik itu secara substansi itu harus dapat menunjukkan masalah dan pentingnya tema riset. Jadi kalau latar belakang kadang kita itu banyak gombalnya, banyak intronya,
terus kita lupa menunjukkan inti masalahnya dan pentingnya riset itu, yaitu akan bisa tidak menunjukkan urgensi. Gitu. Jadi harus di situ harus menunjukkan masalahnya apa sih, inti masalahnya, pentingnya apa sih risetmu itu. Nah, kalau seandainya tidak dapat menunjukkan itu, ya berarti nanti bisa ditambahkan agar bisa menunjukkan dengan lugas. Yang kedua, teknik menunjukkannya. Nah, kita bisa kadang kalau kita itu bertemu sama beberapa dosen, beberapa pengajar, itu kan kita sering, risetmu itu novelty-nya apa sih? Gitu. Kebaharuannya apa sih? Nah, ini juga harus ada di latar belakang. Nah, ini, loh, risetku tuh baru loh. Ada masalah A, masalah B, masalah C. Alternatif solusinya itu adalah D. Baru loh. Nah, itu kan perlu disampaikan agar apa? Agar ya menjadi daya tawar tersendiri bahwa riset ini memang penting karena menunjukkan sebuah kebaharuan yang selama ini memang mungkin belum pernah dilakukan orang lain, atau mungkin penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan orang lain, atau mungkin modifikasi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat menghasilkan suatu impact, menghasilkan suatu impact yang dimana impact tersebut itu bisa memberikan nilai-nilai positif pada subjek penelitian, dan khususnya ketika riset itu sudah selesai, nanti itu bisa memberikan impact positif pada masyarakat. Yang ketiga di sini, penyampaian masalah tersebut pada fakta lapangan atau riset terdahulu. Jadi kita bisa itu teman-teman di sini. Penyampaian fakta-fakta itu bisa berbasis pada fakta lapangan dan riset terdahulu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu hal itu berdasarkan fakta lapangan, nah itu sudah tidak terbantahkan lagi. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh orang, itu juga sudah tidak terbantahkan lagi. Nah, inilah tadi yang kita katakan bahwa di sini latar belakang itu bisa menyampaikan, menunjukkan masalah, pentingnya riset secara meyakinkan, yaitu kita harus berbasis pada data-data lapangan yang berbasis data primer maupun data sekunder. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman, menunjukkan masalah dan pentingnya tema riset. Nah, sini teman-teman dapat membuat riset pendahuluan. Nah, tadi yang pertama ya, menunjukkan masalah dan pentingnya riset. Itu adalah teman-teman bisa membuat riset pendahuluan. Nah, riset pendahuluan adalah suatu penelitian awal sederhana yang mengokohkan pola pikir yang teman-teman miliki tentang tema tesis atau disertasi atau skripsi. Nah, teman-teman mungkin di sini juga sudah tidak asing dengan istilah preliminary research. Nah, preliminary research dengan teknik sederhana ini biasanya akan menjadi pengokoh di latar belakang yang ketika kita berstatement itu, statement kita itu menjadi kuat. Nah, di situ itu kita akan menunjukkan pentingnya riset itu seperti apa. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Fakta lapangan bisa jadi landasan rasional dalam menjelaskan urgensi penelitian. Terus preliminary research ini bisa berbentuk studi kasus, fenomenologi, atau survei dengan format yang sederhana. Jadi kita kadang menjadi pertanyaan, kalau kita membuat preliminary research, itu apa bedanya dengan riset utamanya? Nah, tentu beda. Karena apa? Karena preliminary research ini kita desain dengan lebih sederhana. Contohnya misal teman-teman membuat riset besar ya. Kalau saya dulu membuat model penilaian STEM ya, model penilaian STEM. Oh, berarti saya punya banyak preliminary research yang bisa saya gunakan atau bisa saya laksanakan. Misal kasus implementasi STEM di sekolah. Misal saya buat studi terkait dengan survei misal pemahaman pembelajaran STEM di sekolah. Misal saya buat riset fenomenologi di sekolah, saya masuk ke sekolah, kemudian saya melihat tipe-tipe implementasi STEM di sekolah. Nah, itu bisa digunakan, bisa jadi preliminary research untuk menjabarkan berbagai macam fenomena di lapangan yang itu bisa
menjadi pengokoh ketika kita berstatement di latar belakang masalah kita. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menjadi preliminary research itu bisa menjadi suatu artikel yang tentunya nanti itu juga layak digunakan untuk publikasi di Sinta maupun di Scopus. Nanti coba akan saya share bagaimana nanti di latar belakang saya itu ada beberapa konten preliminary research yang bisa dipublikasikan, bisa diterbitkan di jurnal Sinta internasional maupun di Scopus. Yang kedua, kita akan menunjukkan kebaharuan riset. Nah, di latar belakang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga perlu menyampaikan bahwa riset ini adalah riset yang baru. Belum pernah dilakukan oleh orang atau pernah dilakukan oleh orang tapi ada beberapa hal yang butuh dimodifikasi atau butuh ditambahkan. Nah, kebaharuan itu teman-teman bisa mencarinya berdasarkan pada data-data atau berdasarkan riset-riset terdahulu. Nah, bagaimana kita cara memahami tren itu? Tentu berbasis pada metadata. Metadata adalah data sekunder. Nah, kita bisa manfaatkan di sini penelusuran ini. Teman-teman bisa menggunakan penelitian bibliometrics dan meta-analisis. Gitu. Dan ini bisa teman-teman lakukan. Misal, teman-teman di sini melakukan riset menggunakan pengembangan seperti saya, itu pengembangan model penilaian dengan pembelajaran STEM. Nah, saya akan cek bibliometrics dengan menggunakan bibliometrics, tren, penelitian dalam pembelajaran berbasis STEM. Nah, terus saya akan cek juga, lah kenapa kok saya mengembangkan penilaian pembelajaran STEM? Karena penilaian dalam pembelajaran STEM itu ternyata meningkatkan prestasi belajar loh. Itu statement dari mana kok bisa tahu meningkatkan prestasi belajar? Berarti itu penting untuk diimplementasikan. Itu statement dari mana? Nah, statement itu bisa kita klarifikasi dengan menggunakan meta-analisis. Berbagai macam riset, berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang pengaruh STEM terhadap prestasi belajar itu kita kumpulkan dan kita simpulkan dengan menggunakan meta-analisis. Dan ketika kita menyampaikan hasil bibliometrics dan hasil meta-analisis itu dalam latar belakang, tentunya nanti teman-teman akan sangat kuat sekali di situ. Akan sangat kuat sekali latar belakangnya, karena apa? Karena mengutip hasil analisis dari berbagai macam literatur yang sudah ada. Nah, itu menjadi sangat kuat. Jadi, statementnya itu tidak berbasis pada opini saja, tapi juga statementnya itu akan berbasis pada fakta-fakta lapangan. Bibliometrics ini bisa sangat membantu teman-teman dalam menyampaikan posisi tema yang digarap terhadap riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, jadi risetku ini baru loh. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan penelusuranku. Penelusuran yang seperti apa? Penelusuranku pada hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Protokolnya seperti apa? Protokolnya dengan menggunakan bibliometrics. Sumber datanya dari mana? Sumber datanya dari database Google Scholar. Misal. Yang dianalisis apanya? Yang dianalisis adalah judul, abstrak, dan keywordnya. Dari judul, abstrak, dan keywordnya itu ternyata memang ada poin yang sangat urgent untuk dikembangkan dalam penelitian ini, yang dimana ini belum dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itu kan firm banget itu, kuat sekali. Jadi pada waktu teman-teman menyampaikan itu di latar belakang, keren sekali. Apalagi ketika riset bibliometrics ini yang dilakukan ini sebagai riset pendahuluan ini sudah dipublikasikan. Wah, itu luar biasa keren. Kerennya kenapa? Karena teman-teman nanti di latar belakang bisa mengutip referensi dari teman sendiri. Jadi di situ akan menunjukkan kesinambungan.
kesinambungan antara proses riset. Seperti misal saya di sini riset disertasi saya di beberapa latar belakang saya, ya saya mengutip karya saya sendiri. Nah, situ kan menjadi berarti memang ini riset ini dilaksanakan secara runut, secara berjenjang dan menghasilkan pola pikir yang demikian. Lalu kemudian di sini meta analisis itu bisa sangat membantu untuk menjelaskan rasional-rasional posisi berbagai variabel dalam tema penelitian. Nah, karena ketika kita melaksanakan proyek tugas akhir tersebut itu pada umumnya adalah melibatkan untuk disertasi dan tesis ya, itu melibatkan banyak variabel. Nah, posisi variabel-variabel ini menjadi penting untuk dijelaskan berbasis pada hasil riset terdahulu. Nah, contohnya, misal saya itu ingin mengembangkan model penilaian STEM untuk siswa SMP. Berarti ada banyak variabel di situ. Apakah STEM itu tuh mempengaruhi hasil belajar? Saya cari riset-riset terdahulu, saya simpulkan dengan meta-analisis. Apakah STEM itu meningkatkan kemampuan kolaborasi? Saya cari perlahan-lahan artikel-artikel yang terdahulu, kemudian saya simpulkan menjadi dengan menggunakan tools meta-analisis. Nah, itu juga jadi artikel. Nah, di tools-tools itu, hasil-hasil dengan menggunakan tools meta-analisis itu juga bisa jadi artikel yang nantinya juga bisa kita sitasi sendiri. Nah, dengan demikian maka di latar belakang itu akan menjadi sangat bagus. Karena apa? Karena latar belakang itu ada rasional-rasional, riset-riset terdahulu yang tidak hanya sekedar dikutip, tapi sudah dianalisis, kemudian disampaikan kenapa penelitian kita itu, tema kita itu baru, dan tema kita itu penting. Nah, oke. Di sini selanjutnya ya, teman-teman. Nah, alur latar belakang saya ini contoh aja best practice agar nanti bisa ilustrasinya bisa menjadi lebih mudah untuk di apa ya, kita analisis bareng-bareng. Nah, gini. Contoh pengembangan model penilaian capaian belajar STEM. Ini adalah disertasi saya. Nah, ketika saya membuat disertasi atau teman-teman membuat disertasi atau tesis, biasanya sebelum kita menulis, kita itu membuat alur dulu latar belakang, kata kunci. Jadi nanti apa aja sih yang mau ditulis? Bagaimana sih logikanya? Bagaimana sih alur pikirnya? Nah, itu sudah kita bisa buat checklistnya gitu, untuk mempermudah nanti tinggal dikembangkan. Nah, alurnya seperti ini. Pertama, masalah pendidikan kita kupas. Tentunya masalah pendidikan di sini bisa mulai dari masalah pendidikan yang lebih umum, bisa masuk ke di Indonesia seperti itu. Kemudian kita bisa perkembangan STEM. Nah, kenapa ada masalah pendidikan? Misal pendidikan itu sekarang itu skills orang itu tidak begitu berkembang karena pendidikannya itu berorientasi pada hafalan sehingga dibutuhkan STEM, misal seperti itu. Nah, perkembangan STEM itu menjembatani orang-orang untuk agar bisa lebih meningkatkan kreatif dan critical thinking. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini STEM sebagai opsi solusi masalah pendidikan. Nah, ada masalah, ada perkembangan STEM, karakter STEM itu bisa menjadi opsi solusi masalah pendidikan. Nah, kalau sudah menjadi solusi secara global, nah tren implementasinya seperti apa? Nah, tren implementasi ini juga kita bisa jabarkan. Sebetulnya di sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan STEM itu kayak apa sih? Nah, kemudian kesesuaian STEM dengan kurikulum di Indonesia. Nah, bisa nggak nih masuk STEM itu? STEM itu kan paham dari luar, paham dari Amerika, paham dari Eropa. Yang dimana ketika mau kita adopsi, tentu kita harus mempertimbangkan kurikulumnya. Nah, kurikulum di Indonesia cocok tidak? Nah, kalau seandainya cocok, seperti apa deskripsinya? Nah, setelah itu kita di sini mencoba akan menjabarkan potret implementasi STEM di Indonesia. Nah, di Indonesia seperti apa? Potret implementasi STEM di Indonesia itu kesulitan atau tidak? Karena kan tentu kultur dan budaya di setiap negara masing-masing kan berbeda-beda, termasuk penganggaran dan kurikulum kan berbeda-beda. Tentu tantangannya menjadi beda-beda. Nah, dari potret implementasinya ada kesulitannya. Nah, kesulitannya di STEM itu apa? Nah, tentu kita sudah bisa menerka kalau salah satu
hal yang membuat kesulitan itu adalah sistem penilaian. Dengan demikian, kenapa? Nah, ini menjadi urgensinya menjadi kelihatan. Nah, mengapa penilaian dengan penilaian pembelajaran STEM itu perlu dikembangkan? Nah, itu menjadi tanda tanya besar dan itu bisa menjadi gong akhir tujuan riset. Kenapa saya sampaikan alur? Akan kita coba pecah alur-alur ini mana saja yang bisa menjadi riset pendahuluan kita. Nah, dari alur latar belakang ini, nanti kita akan buat suatu deskripsi yang nantinya ini alurnya ini akan menjadi satu latar belakang yang utuh. Tapi tentu teman-teman di sini akan bertanya-tanya. Bertanya-tanyanya apa? Masalah pendidikan, oke, bisa kita cari referensinya di mana-mana. Masalah pendidikan, misal masalah pendanaan di negara berkembang, kita kesulitan fasilitas apa dan segala macam, kita bisa cari. Nah, perkembangan STEM. Nah, di sini ini adalah peta yang saya gunakan untuk menyusun latar belakang. Jadi ketika saya punya alur, mana sih sebetulnya ini yang latar belakang masalah ini, mana yang potensi untuk bisa dijadikan tema dalam riset kecil-kecil saya tadi. Yang berbasis pada data primer maupun data sekunder. Yang pertama di sini saya bold merah ini. Perkembangan STEM. Nah, tentu saya harus menggaransi dulu kalau saya berstatement bahwa STEM itu memang berkembang, perkembangannya seperti apa. Saya harus tahu. Nah, untuk melihat potret perkembangannya itu, saya bisa gunakan bibliometrics, tools bibliometrics. Nah, berarti ini menjadi satu riset bibliometrics. Satu riset bibliometrics tentang perkembangan STEM, misal mulai dari 20 tahun yang lalu itu seperti apa. Hasil risetnya seperti apa, trennya seperti apa, kita bisa lihat. Nah, terus yang kedua, STEM sebagai opsi solusi masalah pendidikan. Nah, apa iya benar? Saya tentunya harus mencari banyak artikel di sini untuk mendukung statement saya ini. Walaupun secara intuitif saya tahu ya STEM itu pasti menjadi solusi masalah pendidikan. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta berargumen seperti itu tanpa ada landasan yang kuat. Nah, daripada hanya melaksanakan penelusuran artikel 1-2 artikel, mending saya jadikan meta-analisis. Saya cari 20 artikel atau 25 artikel terkait bagaimana performa STEM dalam meningkatkan, misal katakanlah prestasi belajar siswa. Nah, akhirnya di sini bisa saya simpulkan dari 25 atau 30 artikel yang saya dapatkan, itu saya simpulkan dengan menggunakan meta-analisis. Keuntungannya apa? Latar belakang saya menjadi lebih kuat karena ini loh faktanya dan bisa menjadi artikel meta-analisis. Kemudian tren implementasi STEM, perkembangan STEM sudah kita identifikasi menggunakan bibliometrics, tren implementasinya juga bisa kita telusuri dengan menggunakan bibliometrics. Jadi sebetulnya trennya seperti apa sih di dunia itu pembelajaran STEM itu? Apakah ketika di Eropa sudah naik, di Asia masih belum? Terus misal seandainya mereka sama-sama naik itu di tahun berapa mereka sama-sama improve? Atau misal kalau di Indonesia sudah banyak atau belum, di Malaysia sudah banyak atau belum. Nah, itu bisa kita kupas tuntas itu menggunakan metadata dengan tools bibliometrics. Nah, selanjutnya yang hijau, potret implementasi STEM di Indonesia. Nah, mungkin di Indonesia itu implementasi STEM masih kering. Masih kering. Nah, makanya kita butuh masuk ke lapangan menggunakan penelitian data primer. Nah, data primer apa ini? Kita masuk ke sana, ke sekolah-sekolah, kita coba tanya sekaligus kita pendekatan ke sekolahnya, karena kalau kita mau riset terkait dengan STEM tentu kita harus pendekatan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan STEM. Hitung-hitung ini menjadi suatu pendahuluan agar kita nanti menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Lakukan riset sederhana saja, misal single case tadi bisa, fenomenologi bisa. Tapi kalau seandainya fenomenologi ini terlalu ribet atau terlalu besar cakupannya, teman-teman nanti bisa studi kasus. Nah, seperti itu. Masuk aja ke 1, 2, 3 sekolah, tanya sama guru, wawancara, teman-teman simpulkan. Nah, itu bisa udah menjadi riset. Nah, kesulitan implementasi STEM juga bisa kita masukkan. Ini juga
bisa kita berbasis pada data lapangan. Nah, data lapangan ini juga menjadi penelitian lapangan preliminary research. Nah, dari latar belakang saya ini sudah jadi 5 artikel. Nah, 5 artikel ini bisa kita jadikan peluru untuk kita masukkan ke jurnal. Kita submitkan ke jurnal artikel kita ini. 5 ini. Nah, ini bukankah ketika kita punya 5 peluru di proses latar belakang, atau kalau kita asumsikan proses latar belakang itu ya kita kerjakan di semester-semester awal gitu. Jadi di semester awal kita sudah punya tabungan 5 artikel. Dan tabungan 5 artikel ini ya akan menguntungkan bagi teman-teman karena teman-teman nanti ketika dapat tagihan publikasi di akhir tidak akan kewalahan. Nah, ini saya akan sharing teman-teman. Nah, di sini ini adalah artikel saya yang dari latar belakang. Ya memang ada beberapa artikel, yang ini yang terakhir ini, yang kesulitan implementasi STEM ini baru proses publikasi di Scopus. Jadi totalnya kalau sama yang proses 3, tapi yang sudah publikasi 2. Nah, ini adalah types of STEM education implementation in Indonesia. Ini juga sudah publish. Nah, ini sama the impact of ICT utilization to improve the learning outcome. Karena STEM waktu itu mencari artikelnya agak sedikit populasinya kecil, makanya saya ubah aja ICT. ICT kenapa? Karena ICT itu adalah T-nya itu kan teknologi ya ini ya. Jadi pemanfaatan teknologi itu benar nggak sih bisa meningkatkan learning outcome? Nah, itu yang kita jadikan riset meta-analisis. Nah, itu sudah jadi 2 artikel dari latar belakangnya. Nah, ini masih ada, saya masih punya tabungan. Tabungannya yang pertama STEM Implementation Issues in Indonesia, Identifying the Problem Source and its Implication. Insya Allah, semoga sebentar lagi bisa terbit. Dan ini masih ada meta-analisis lagi, The Impact of STEM Education to Improve the Student Achievement. Meta-analisis. Nah, dengan demikian maka sudah terpecah jadi banyak sekali. Jadi sebetulnya ketika kita jeli dalam menggarap latar belakang, di situ teman-teman tentunya akan punya perbendaharaan yang sangat banyak sekali. Teman-teman akan punya koleksi artikel yang banyak sekali, sehingga ketika teman-teman itu dituntut untuk mencoba melakukan publish, itu tidak pusing-pusing amat. Gitu. Nah, dengan maksimalkan latar belakang aja udah 2 artikel ya, berarti sudah syarat lulus, sudah aman. Jadi teman-teman tidak perlu mikir lagi. Nah, lalu pertanyaannya seperti ini, apakah meta-analisis itu potensial buat dipublikasikan di jurnal atau Sinta atau di sini kita coba Scopus. Nah, kalau di Scopus itu ya saya mengatakan potensial atau tidak basisnya data. Gitu. Jadi ketika kita masukkan di sini kata kuncinya meta-analisis, ya ternyata banyak sekali. Ditemukannya hampir 1 juta. Berarti memang sederhananya gini, berarti memang riset dengan metode meta-analisis ini terbuka untuk dipublikasikan di jurnal Scopus. Sederhananya seperti itu saja. Jadi kan kadang kita apa meta-analisis berbasis data sekunder saja, ngerjakannya cuma di rumah, mudah gitu. Apakah ada potensi gitu untuk dijadikan artikel yang bisa publish di Scopus? Nah, ternyata memang bisa karena apa? Karena ini faktanya seperti ini. Asal meta-analisisnya dikerjakan dengan baik, benar, sesuai dengan protokolnya atau sesuai dengan alur. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan meta-analisis. Nah, meta-analisis itu banyak sekali ya. Nah, itu paling banyak itu di bidang kesehatan. Nah, di bidang sosial sains itu ini ada di posisi 300 ribu publikasi lah ini. Nah, terus di Indonesia masih sedikit, baru ada 15.000 artikel yang berasal dari Indonesia. Sedangkan kalau yang dari US sudah 1 jutaan. Nah, ini makanya masih sangat potensi sekali meta-analisis ini untuk dipublikasikan. Ini terlebih misal kalau seandainya teman-teman yang nyasarnya jurnal Sinta, wah ini masih sangat potensial sekali karena populasinya aja masih sangat sedikit gitu di sini. Jadi hal-hal yang sifatnya itu baru, berbeda daripada yang lain, tentu itu akan menjadi nilai yang plus dan akan menjadi daya tarik dan daya tawar tersendiri. Lalu sekarang kita akan cek coba kalau bibliometrics.
laku apakah laku? Ya memang bibliometrics ini laku juga ternyata. Kita temukannya hampir 15.000. Jadi memang kita tidak perlu khawatir ketika kita riset preliminary riset atau bibliometrics atau meta analisis yang kita laksanakan untuk mendukung latar belakang kita dalam menyusun tugas akhir itu nanti akan laku atau tidak untuk dipublikasikan di jurnal. Jawabannya saya sangat yakin pasti laku. Nah, kalau preliminary riset yang data primer, wah banyak sekali ini teman-teman. Saya yakin juga, misal teman-teman melakukan single case study, atau teman-teman melakukan studi kasus, atau teman-teman melakukan fenomenologi, itu kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, pasti itu sangat layak untuk dipublikasikan di jurnal yang bereputasi atau jurnal nasional yang terakreditasi. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Tadi sudah kita sudah punya tabungan 5 artikel di latar belakang, gitu, atau setidaknya 3 artikel lah di latar belakang. Kemudian di tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau menggunakan istilah apapun tidak ada masalah. Setiap kampus itu biasanya berbeda-beda, atau landasan teori, atau tinjauan pustaka, atau dasar teori dan segala macam. Yang penting di situ nanti akan mendasari kita untuk melaksanakan proses penelitian. Posisinya sangat penting. Namun bisa dijadikan sebagai anak tiri. Biasanya kan tinjauan pustaka ini teman-teman sering hanya untuk memperbanyak halaman saja. Clipping lah. Padahal sebetulnya tinjauan pustaka ini adalah dasar background knowledge-nya, dasar pemikirannya, dasar teman-teman itu menyusun berbagai macam hal pada step selanjutnya. Harusnya bagian ini dikerjakan serius agar landasan dalam proses melakukan penelitian itu menjadi lebih kuat. Nah, tinjauan pustaka yang baik seperti apa? 1. Menjelaskan secara lengkap dan jelas setiap variabel atau substansi yang dibutuhkan oleh penelitian. Menggunakan literatur yang kredibel, dan peneliti melakukan sintesis berbagai literatur untuk menghasilkan statement-statement yang jelas, lugas, dan terukur. Nah, kadang teman-teman itu terjebak pada poin satu saja, menjelaskan variabel-variabel saja. Tapi teman-teman kadang mulai agak goyang ketika menggunakan literatur yang kredibel. Nah, asal literatur aja dimasukkan. Goyang lagi ketika ada yang ketiga. Harusnya hasil dari penelusuran yang ada di tinjauan pustaka itu harusnya disintesis. Nah, sintesis dari pendapat-pendapat para ahli atau dari hasil-hasil riset terdahulu itu menjadi statement-statement teman-teman yang nantinya itu akan menjelaskan dengan lugas, jelas, dan terukur. Dalam artian apa di sini? Jadi berbagai macam data yang teman-teman dapatkan dari literatur itu, teman-teman simpulkan dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri, pemahaman teman-teman sendiri, pengertian yang teman-teman pahami sendiri. Nah, setelah itu teman-teman baru membuat rumusan-rumusan setiap variabel. Variabel ini maksudnya ini, variabel ini maksudnya ini. Nah, itu kadang yang teman-teman terlewat. Padahal justru itu sebetulnya penting. Karena apa? Karena hasil dari sintesis itu yang menunjukkan seberapa teman-teman itu paham dan fasih terhadap apa yang teman-teman telah baca, apa yang teman-teman telah rangkum dalam tinjauan pustaka. Nah, di sini contoh lagi agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan ilustrasi ya. Nah, subbab dalam tinjauan pustaka saya di disertasi saya itu adalah 1, saya membahas tentang pendidikan STEM, 2, kurikulum Indonesia, 3, capaian belajar, 4, model penilaian. Nah, dari keempat subbab ini tentu saya melakukan eksplorasi terhadap konten-konten atau terhadap muatan-muatan yang tentunya nanti itu akan membantu saya dalam memahami dulu ya, dalam memahami konten tersebut, kemudian membantu saya dari pemahaman tersebut saya jelaskan
menjadi suatu tulisan. Harapannya apa? Tulisan tersebut itu dapat dibaca oleh orang dan dapat dipahami oleh orang. Nah, di sini tinjauan pustaka ini menjadi menarik karena apa? Karena kita bisa menyusun tinjauan pustaka ini menjadi bagus, tidak hanya sekedar clipping, tidak hanya sekedar puzzle yang hanya ditata tanpa makna, yang hanya disusun tanpa ada sintesis, tapi bisa kita susun, kita tata agar itu menjadi suatu pemahaman yang lebih bermakna. Nah, kita bisa gunakan literatur review, sistematik literatur review. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya banyak. Ketika kita melakukan tinjauan pustaka, menyusun tinjauan pustaka itu tidak dengan metode yang jelas atau tidak dengan metode yang istilahnya tertata, nah itu kita hanya sekedar melakukan proses pengelipingan artikel saja. Tapi ketika kita itu menggunakan sistem systematic literature review itu protokolnya jelas, alurnya jelas. Nah, ketika kita menyusun sesuatu dengan alur yang jelas, runtutan yang jelas, mekanisme yang jelas, protokol yang jelas, saya jamin pasti hasilnya jadi lebih bagus. Dan ternyata ketika hasilnya itu menjadi lebih bagus, bisa jadi artikel. Nah, artikelnya apa yang saya buat dari itu? Bagaimana cara mengintegrasikan STEM di kurikulum. Itu jadi kesimpulan saya di situ. Oh, cara mengintegrasikan STEM di kurikulum itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di webinar depan tanggal 11, insya Allah nanti kita rencanakan Risetin akan membuat webinar terkait dengan sistematik literatur review dengan menggunakan program Atlas T. Nanti kalau Bapak Ibu di sini tertarik bisa join lagi nanti di webinarnya tanggal 11 insya Allah nanti waktu ke depan akan kami sampaikan lagi. Nah, di sini jadi satu artikel loh. Bayangkan di tinjauan pustaka itu menjadi satu artikel. Dan satu artikel ini menurut saya ini masih sangat kurang karena bisa jadi sebetulnya dipecah jadi beberapa artikel lagi. Bisa menjadi 2 atau 3 artikel. Nah, sehingga punya tabungan di latar belakang katakanlah 3 artikel selang misal 4 bulan itu nabung lagi 1 artikel lagi udah punya 4. Nah, jadi kita punya tambah ini lagi ya, punya tambah istilahnya punya tambah amunisi lagi untuk publikasi di jurnal agar nanti tidak menghambat proses kelulusan kita. Oke. Nah, ini agak sedikit sharing terkait dengan review ya, studi review ya. Nah, review study itu adalah salah satu metode riset. Nah, ini nanti akan terbagi jadi 2, systematic review dan non-systematic review. Nah, nanti kita arahkan teman-teman kalau seandainya mau melakukan riset ya, riset yang sistematik aja. Karena kalau riset yang sistematik itu namanya juga sistematis, berarti dilaksanakan dengan sistematis. Namanya sistematis berarti dilaksanakan dengan protokol yang jelas. Nah, ada protokolnya, ada urutannya. Nah, itu bisa kalau yang kuantitatif dinamakan meta-analisis, kalau yang kualitatif dinamakan systematic literature review. Nah, kalau non-systematic review itu, naratif review itu biasanya itu adalah review-review yang dilakukan oleh ahli-ahli. Orang-orang yang sudah sangat diakui kompetensinya di bidang itu. Jadi untuk level saya atau saya lah gitu ya jelas belum mampu ini udah level-level yang tinggi. Jadi saran saya teman-teman mending masuk ke yang sistematik jadi ada protokolnya jelas. Nah di sini contoh itunya. Kenapa sih kok disebut ada protokol? Kenapa sih kok disebut ada sistematikanya? Kenapa sih kok disebut di situ itu alurnya itu harus runtut? Ya karena prosesnya juga cetha di sini. Identifikasinya ada berapa, kemudian screening artikelnya ada berapa, kemudian artikel yang layaknya ada berapa, kemudian yang dianalisis ada berapa. Nah, ini menjadi menarik ketika nanti di bab 2 tadi. Di bab 2 tadi kadang kita kan ngasal tuh, ceplok kita masukkan jadi puzzle. Pokoknya definisi ini, definisi ini, definisi ini. Ketika kita menggunakan protokol seperti ini kan menjadi beda.
artikel mana yang kita dapat berdasarkan kriteria, kita screening mendapatkan berapa, yang harusnya di drop keluar berapa, yang jadinya itu nanti dianalisis berapa. Nah, itu kan cetok itu. Nah, dengan proses protokol melaksanakan penyusunan literatur seperti ini jelas akan membuat kajian literatur kita itu menjadi lebih mantap, dan hasilnya tentu daging semua gitu loh, bahasanya anak muda sekarang gitu. Jadi nggak ada yang nggak daging, nggak ada kulitnya, daging semua seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan lanjut ke metode penelitian. Oke, saya ulang lagi tadi latar belakang kita sudah punya tabungan 3 artikel. Di tinjauan pustaka kita sudah punya tabungan 1 atau 2 artikel, udah punya 4. Sekarang di metode penelitian. Metode penelitian itu ada deskripsi cara untuk melakukan proses penelitian. Isi dari metode penelitian adalah panduan seseorang untuk melakukan proses penelitian sampai dengan alat-alat yang digunakan. Nah, ini adalah metode. Metode itu di situ harus clear, harus jelas, di situ harus mendeskripsikan apa risetnya, bagaimana melaksanakan risetnya, dan alat-alat apa yang digunakan, bagaimana penyimpulannya, itu harus jelas. Nah, metode penelitian yang baik itu seperti apa? 1, menjelaskan secara lengkap dan jelas tahapannya. Tahapan penelitiannya seperti apa, harus lengkap dan jelas. Yang kedua, menjelaskan populasi sampel atau responden atau subjek penelitiannya. Menjelaskan waktu dan durasi risetnya. Kenapa? Karena beda waktu tentu akan beda hasil. Beda waktu bisa jadi beda kesimpulan. Nah, menjelaskan teknik pengumpulan datanya dengan jelas. Menjelaskan dengan jelas alat yang digunakan dan jaminan bahwa alat tersebut proporsional atau tepat. Yang ketiga adalah menjelaskan teknik analisis data dengan jelas. Nah, di sini yang menjadi potensi riset teman-teman adalah ada di poin kelima. Menjelaskan dengan jelas alat yang digunakan dan jaminannya bahwa alat tersebut itu proporsional atau alat tersebut itu tepat digunakan pada riset teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat coba. Maksudnya apa sih potensi riset di instrumen penelitian? Nah, ini mesti teman-teman mungkin banyak yang bertanya, maksudnya apa? Maksudnya adalah instrumen atau alat itu harus tepat dan baik. Nah, harus tepat dan baik itu dengan baik maka harus dikontrol kualitasnya. Nah, jika instrumen ini mungkin untuk riset-riset sosial ya, untuk riset-riset sosial, jika mengembangkan instrumennya sendiri maka dapat digunakan. Nah, proses pengembangannya itu menjadi riset tersendiri. Jika menggunakan instrumennya orang lain, maka untuk menjamin atau menelusuri kualitas instrumen orang lain itu juga menjadi riset. Nanti akan kita lihat contohnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan angket untuk penelitian ini. Ya, proses pengembangan angket itu harus kita laksanakan atau harus kita lakukan secara runtut sesuai dengan protokol yang benar, itu sudah menjadi riset. Wah, saya tidak mau ini bikin riset atau bikin instrumen tersendiri karena ribet. Saya mau ambil riset yang sudah dikembangkan oleh PISA, atau instrumen yang sudah dikembangkan oleh PISA, atau instrumen yang sudah dikembangkan oleh TIMSS, atau instrumen yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud. Nah, teman-teman harus ngecek juga, cek lagi aja kualitas instrumen itu apakah cocok dengan subjek penelitian yang teman-teman akan sasar gitu. Saya tidak mengatakan instrumennya itu jelek gitu, enggak. Tapi kan kecocokan antara instrumen dengan subjek yang kita sasar itu bisa jadi berbeda. Contoh, instrumen PISA bagus, tapi perlu kita cek dia cocok enggak digunakan untuk subjek tertentu. Misal nih, di instrumen PISA itu mengilustrasikan terkait dengan
sumber daya laut. Tapi ternyata subjek riset kita itu ada di pegunungan. Yang menjadi nggak kontekstual karena orang-orang yang di pegunungan tidak mengenal laut. Nah, seperti itu kan perlu kita klarifikasi. Nah, klarifikasi itu juga menjadi proses riset tersendiri. Oke? Nah, kenapa proses pengumpulan data itu harus hati-hati? Nah, kenapa instrumen itu harus dijamin? Kenapa proses pengumpulan data itu harus hati-hati? Nah, itu yang pertama adalah karena alat untuk pengumpulan data itu harus tepat. Tidak, jika tidak maka hasilnya akan salah. Atau dalam artian lain ya tidak representatif. Atau dalam kata lain ya berarti tidak akan dapat mencapai tujuan. Tujuannya untuk mengukur motivasi, yang terukur malah kecemasan. Nah, kayak gitu kan nggak nyambung gitu. Nah, itu kenapa harus bagus. Alat pengumpulan data dalam penelitian bisa kita sebut sebagai instrumen. Selain alatnya harus benar, juga alatnya juga harus baik. Nah, ukuran benar, baik, berkualitas itu adalah valid dan reliable. Nah, valid itu adalah sahih, reliable itu adalah konsisten. Nah, di sini, bagaimana membuktikan riset, bagaimana cara membuktikan instrumen itu valid? Nah, biasanya kita menggunakan pembuktian dengan menggunakan validitas isi. Nah, validitas isi ini sendiri biasanya kita di situ melibatkan ahli yang dimana nanti ahlinya di situ itu nanti akan menilai. Kemudian kita bisa buktikan validitas itu dengan menggunakan konstruk. Kalau menggunakan validitas konstruk itu pembuktiannya berbasis pada data statistik, bisa menggunakan analisis faktor. Nah, kemudian bagaimana kita mengestimasi reliabilitas? Nah, reliabilitas ini kita biasanya lazimnya ya pakai alpha konbah atau konsistensi internal lah, itu menggunakan alpha konbah. Terus kita bisa juga menggunakan jika instrumennya kita itu melibatkan writer atau melibatkan orang yang menilai. Contohnya ada kegiatan lomba nyanyi Indonesia Idol. Di Indonesia Idol itu kan tentu ada instrumennya, ada alat untuk menilainya. Alat untuk menilainya misal lembar checklist. Nah, lembar checklist itu dinilai oleh 5 orang. Nah, yang ternilai 2.000 orang. Nah, kita mau cek sebetulnya seberapa mampu lembar penilaian itu menggait atau dia itu mengarahkan seorang juri untuk menilai secara objektif. Nah, itu kita bisa nilai di situ, kita bisa evaluasi dengan menggunakan teori G gitu. Atau lomba karya tulis, nah, di mana ada jurinya, ada pesertanya. Nah, itu bisa kita. Nah, contohnya ini. Ini hal yang pernah saya lakukan dulu. Saya melihat bahwa di situ ada instrumen ujian nasional di Indonesia. Nah, ujian nasional itu di situ di Yogyakarta ada datanya sangat banyak dan saya akan coba di situ menelusuri. Saya telusuri di situ kira-kira profil validasinya itu seperti apa saat ujian nasional itu digunakan di Yogyakarta. Dan ternyata di situ multidimensi gitu. Nah, analisisnya ini bisa menghasilkan suatu artikel di mana artikelnya ini bisa terpublish juga. Nah, ini contoh apa? Contoh bahwa ketika saya menggunakan instrumennya itu sudah dikembangkan oleh orang lain. Nah, ujian nasional, National Examination ini kan adalah instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Mau saya pakai, saya validasi ulang gitu. Datanya pakai datanya apa? Ya pakai datanya di Yogyakarta. Nah, ternyata profil validasinya seperti ini. Nah, itu bisa jadi tiga. Nah, contoh lain ketika saya mengembangkan sendiri. Nah, saya mengembangkan artikel sendiri, mengembangkan instrumen sendiri. Nah, mengembangkan instrumen sendiri dan saya validasi juga. Nah, saya uji juga. Saya uji kualitasnya menggunakan teori respon butir. Nah, ini adalah instrumen kolaborasi. Nah, instrumen kolaborasi ini adalah salah satu instrumen yang ada di disertasi saya. Teknik atau runtutan cara untuk mengembangkannya itu jadi satu artikel. Dan kualitasnya jadi satu artikel. Sehingga di sini ini bisa tembus juga, ini di Scopus juga, Q4. Nah, jadi itu hanya bagian kecil dari disertasi.
Terus selanjutnya di sini ini bagaimana cara mengembangkan instrumen. Nah, cara mengembangkan instrumen tentu teman-teman mungkin sudah memahami ya. Basisnya adalah pada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu makanya kenapa teman-teman tadi harus benar-benar melakukan sintesis, karena variabel-variabel yang ada di dalam riset kita itu tentu kita jabarkan di tinjauan pustaka. Nah, berdasarkan data A, data B, atau ahli C, ahli D, itu kita bisa tarik kesimpulan, sehingga kesimpulan itu menjadi bisa terdefinisi dengan baik, dan bisa kita konversi menjadi definisi operasionalnya. Nah, definisi operasional itu bisa kita tarik menjadi indikator-indikator. Pengembangannya kita cek, melakukan validasi isi, kita lakukan uji coba, dan kita bisa uji cobanya itu kita bisa estimasi reliabilitasnya, kemudian kita bisa analisis konstruknya. Ini sudah jadi artikel lagi nih. Nah, kalau lebih lanjut teman-teman yang ada dari jurusan pendidikan, khususnya yang menekuni di bidang assessment atau psikometri, ini bisa dianalisis lanjut dengan menggunakan teori respon butir. Contohnya ini. Nah, bisa nggak publis di Scopus? Bisa. Contohnya ini hanya sekedar pengembangan instrumen dari satu proyek penelitian, bisa jadi artikel yang terpublikasi di jurnal terindeks Scopus. Ini juga bisa menggunakan teori generalizability untuk mengestimasi reliabilitasnya yang berbasis pada juri atau keajegannya atau konsistensinya. Itu juga bisa. Jadi ini hanya sekedar instrumen saja. Nah, dari instrumen tadi, misal teman-teman itu melakukan proses penelitian dan ternyata ingin mengukur prestasi belajar, ingin mengukur misal motivasi, ingin mengukur moderasi beragama, ingin mengukur karakter, ingin mengukur profil pelajar Pancasila. Nah, itu alat ukurnya sendiri itu sudah bisa menjadi artikel. Nah, itu yang menarik, jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti, wah, ini berarti dari metode saja, kalau saya itu yang tak ukur itu variabelnya jadi ada 3, saya udah punya 3 artikel. Gitu. Jadi tadi di latar belakang ada 3, pustaka jadi 1, jadi 4, variabel yang diukurnya 2, udah jadi 6. Sampai bingung jadi, sudah punya 6 amunisi untuk dicoba publish ke jurnal, padahal risetnya belum jadi. Jadi kan teman-teman jelas itu sudah melakukan overlapping ya ke depan ya. Jadi curi start lah, curi start. Jadi belum sampai di batas akhir studi, teman-teman sudah publis banyak sekali. Nah, hasil penelitian ini adalah deskripsi dari temuan penelitian di mana proyek dari tugas akhir itu nanti akan dijabarkan di situ. Nah, kita kembali pada karakter bahwa proyek tugas akhir itu merupakan proyek yang besar. Jadi variabelnya mesti banyak. Nah, kalau variabelnya banyak, mesti ada beberapa rumusan masalah. Nah, ini sangat potensial, teman-teman. Potensialnya apa? Potensialnya, kalau kita itu mengerjakan tugas akhir, itu halamannya super banyak. Sampai kadang ada yang 300, 400, 500, ada yang 600. Nah, itu di situ tuh gudang. Benar-benar di situ tuh gudang, atau benar-benar di situ tuh harta karun bener lah. Tergantung bagaimana caranya kita bisa memilih dan memilah. Nah, kita bisa potong-potong, teman. Kita bisa mutilasi. Atau mutilasi apa ya? Ya, kita bisa pecah-pecah lah gitu. Kita bisa pecah-pecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih cantik gitu. Untuk bahan kita adalah melakukan atau menyusun artikel. Nah, di bab 4 ini kita bisa memotong-motong hasil penelitian menjadi beberapa artikel. Mudahnya ya kita bisa berbasis pada tujuan tadi, atau kita bisa berbasis pada variabel penelitian kita. Nah, ini contohnya ya. Ini saya akan membuat contoh. Contohnya ini apa? Contoh dari riset kita. Nah, contohnya itu pengembangan model penilaian capaian belajar STEM. Lalu hasil dari riset saya ini akan menjadi berapa artikel? Banyak sebetulnya. Hasilnya 1, instrumen saya tadi jadi artikel. Artikelnya apa? Instrumen pengetahuan. Karena yang saya ukur adalah
1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 kolaborasi, 4 komunikasi. Jadi saya udah jadi 4 artikel nih. Artikel pengembangan instrumen pengetahuan, artikel pengembangan instrumen keterampilan, artikel pengembangan instrumen kolaborasi, artikel pengembangan instrumen komunikasi. Sudah jadi 4 artikel. Nah, dari instrumen itu sendiri, itu dihasilkan suatu profil. Profil apa saja? Ya, kalau kita mengukur pengetahuan tentu akan ada data kemampuan siswa. Kalau kita mengukur keterampilan tentu ada profil keterampilan siswa. Kalau kita mengukur kolaborasi ada profil kolaborasi siswa. Kalau ada kita mengukur komunikasi tentu ada profil komunikasi. Jadi di situ bagaimana? Jadi di situ kita juga bisa punya artikel lagi. Artikelnya tentang apa? Profil pengetahuan, profil keterampilan, profil kolaborasi, profil komunikasi. Jadi 4 lagi. Nah, kemudian instrumen pengetahuan dan keterampilan ini melibatkan writer. Melibatkan writer itu berarti dia itu dinilai oleh juri. Nah, kalau dinilai oleh juri kita bisa manfaatkan lagi teori G. Nah, untuk mengukur stabilitas dari instrumen tersebut, seberapa mampu dia itu menghasilkan nilai yang stabil antar juri atau antar penilai. Jadi artikel lagi. Lalu, menggunakan SEM untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini kita bisa lihat hubungannya seperti apa. Kita bisa memanfaatkan structural equation modeling yang menghubungkan sebetulnya pengetahuan sama keterampilan berhubungan nggak sih? Sama kolaborasi berhubungan nggak sih? Sama komunikasi berhubungan nggak sih? Secara teoritikal mereka itu hubungannya seperti apa sih? Nah, itu kita bisa kaji lagi. Bisa kita jadikan artikel. Yang selanjutnya menghasilkan model penilaian yang sebagai gong, yaitu adalah tujuan utamanya model penilaian yang bagus yang dapat diacu oleh masyarakat atau guru-guru itu seperti apa. Nah, ini bukankah ini menjadi sangat banyak hasil riset dari cuma judulnya pengembangan model penilaian capaian belajar STEM. Tapi sudah bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari hasil aja sudah bisa jadi 12. Nah, sebetulnya ini bahkan ya kalau saya sendiri memang belum sampai sebanyak itu. Mungkin sekarang saya masih punya perbendaharanya sekitar mungkin masih ada 4 lah itu. Yang sudah publish sih udah ada selama S3 kemarin sih sudah 6 atau 7 gitu ya. 6 lah mungkin lah, 6. Nah, cuma memang ini masih ada banyak yang belum saya garap. Ternyata yang betul profil ini belum saya garap. Instrumen dengan teori G ini belum saya garap. Menggunakan SEM ini belum saya garap. Model ini belum saya garap. Nah, yang saya garap baru instrumen ini saja. Itu aja sudah banyak sekali dan masih belum punya kesempatan untuk mempublikasikan ke jurnal internasional bereputasi. Yang sudah saya coba maksimalkan sih yang di latar belakang tadi. Yang di latar belakang itu ada beberapa yang sudah publish gitu. Yang sudah publish di situ menjadi sangat membantu saya. Jadi saya tidak terlalu kesulitan pada saat mau lulus karena kalau dipecah-pecah ya banyak sekali gitu. Bahkan ketika saya sekarang diminta misal dalam keadaan yang sangat sangat terdesak ya, misal untuk kepentingan penilaian angka kredit atau apa gitu, misal untuk Sinta 2 gitu atau Sinta 3 gitu ada artikel enggak gitu. Ya saya jawab pasti langsung ada gitu karena saya punya di situ punya simpanan yang lumayan banyak gitu. Nah, mungkin sekian sharing dari saya terkait bagaimana teknik untuk memanen ya, panen. Jadi proses ini tadi itu menjadi suatu proses yang kita jeli, nikmati, namun tetap harus kita pelan-pelan untuk memaksimalkannya sehingga ketika kita selesai S3 itu panen. Kita punya banyak artikel yang sudah publis ada, yang belum publis ada. Nah, contoh lagi misal teman-teman kalau kita kan kadang kalau teman-teman mungkin yang dosen mau jadi dosen, yang S2 mau jadi dosen kan kadang kalau nanti masuk ke
perguruan tinggi jadi dosen gitu untuk pengusulan jabatan fungsional pertama itu sendiri kan nggak boleh artikel yang berhubungan atau nggak boleh artikel yang sama dengan tugas akhirnya gitu. Tapi kalau kita tadi mainnya di sini, ya mana ada yang tahu latar belakangnya ini. Kita punya apa namanya? Kita punya perbendaharaan di sini, ya namanya tetap beda. Nggak ada yang sama judulnya dengan eh, disertasi saya. Kalau dicek ya nggak sama memang gitu. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi itu nggak ada nggak ada ruginya, insya Allah. Eh, kalau teman-teman tanya mudah atau enggak untuk melaksanakan seperti itu, jelas tidak mudah. Jadi saya di sini tidak menawarkan kemudahan, tapi insya Allah di sini kalau teman-teman bisa memaksimalkan proses penyusunan tugas akhir ini akan ada banyak manfaatnya. Nah, mungkin seperti itu. Waktu saya kembalikan ke moderator, monggo Mas Anwar. Baik, terima kasih Saudara Dr. Janu Arlin Wibowo, MPD, sungguh sangat bermanfaat sekali apa yang telah disampaikan. Nah, untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu, apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, kami persilahkan untuk satu-satu terlebih dahulu. Nanti satu ada pertanyaan langsung tolong dijawab ya, Mas Janu. Lalu berurutan seperti itu. Silahkan. Dari siapa dulu? Mbak Hanifa ini mungkin? Eh, Oh ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya. Eh, karena pertama yang ingin saya tanyakan karena ini bersangkut dengan webinar panen artikel. Jadi profesi saya Suaranya hilang ya? karena Hmm. profesi saya sebagai seorang guru mungkin gitu Pak. Jadi saya ingin lebih menjurus ke PTK yang ingin saya tanyakan keluar dari jalur apakah boleh itu tuh Pak? Oh, boleh, monggo, enggak apa-apa, Bu. Ya kan kalau guru itu PTK-nya berguna untuk naik pangkat. Kalau seandainya saya bikin PTK, ada peraturan yang mengatakan kalau guru itu bikin PTK-nya 2 tahun sebelum naik pangkat. Apakah memang ada peraturan seperti itu atau bagaimana, Pak? Oh, ini mohon maaf, ini berarti teknis ya, untuk teknis aturan ya. Nah, terkait dengan Iya teknis, Pak, itu yang eh, pertama Pak. Yang kedua, kalau saya mau publikasikan PTK saya kemana jalurnya yang bisa dilakukan ibaratnya apa namanya nggak terlalu memakan waktu dan nggak ribet. Kayak gitu gimana tuh Pak? oke, oke, oke. Nah, Mas Janu. Oke. Dua itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, Ya, terima oke, kasih Bu Hanifa atas pertanyaannya. oke. Silakan Mas Janu. Saya Mungkin akan lebih coba terkait ke teknis ya. menjawab ya. Terkait dengan teknis, ini saya coba jujur aja Ibu, karena memang profesi saya di sini bukan sebagai guru, jadi memang dan bukan sebagai pejabat struktural ataupun bukan sebagai pegawai administrasi di dinas yang menangani tentang guru, tentu saya tidak terlalu memahami itu di situ teknis 2 tahun sebelum naik pangkat itu apakah memang itu saklek seperti itu atau tidak. Cuman memang ketika di sini kita berbicara tentang riset PTK khususnya, nah ini PTK ini adalah suatu penelitian tindakan kelas di mana sebetulnya guru itu melakukannya itu setiap hari dan setiap saat gitu.
Bahkan setiap kali Ibu itu mengajar, itu sebetulnya Ibu melakukan PTK sebetulnya. Cuman permasalahannya itu tinggal diadministrasikan atau tidak. Contoh, nah ketika kita itu ketika kita mengajar, itu berarti kan kita itu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan terhadap kemampuan dari siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, misal nih, ketika kita melakukan suatu studi pendahuluan terhadap siswa, itu ternyata siswa itu kekurangan motivasi. Berarti tentu kita sebagai guru tentu berupaya untuk meningkatkan motivasi. Misal nih, kita sebagai guru, kita itu ingin melakukan proses pengajaran dan kita itu menemui fakta bahwa siswa kita itu mendapati permasalahan kemampuan literasi matematikanya itu buruk. Berarti ketika kita mau proses pembelajaran, kita tentu yang kita upayakan adalah bagaimana cara meningkatkan literasi matematik. Nah, itu kan jelas sudah pendahuluan dari PTK. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah di kelas, itu kita membuat suatu RPP. RPP atau strategi pembelajaran atau skenario pembelajaran yang dimana itu nanti itu tujuannya adalah untuk melakukan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu sebetulnya sudah sangat PTK. Tinggal itu nanti itu diadministrasikan atau tidak. Diadministrasikan atau tidak itu maksudnya ditulis atau tidak. Kalau administrasi yang sifatnya ada RPP atau tidak, ada pretest tidak, ada post-test tidak. Nah, itu kan jelas sudah ada ya. Karena guru kan biasanya sebelum proses pembelajaran kan tentu ada diagnostik ya bahasanya kalau sekarang di kurikulum Merdeka ya ada diagnosanya. Kemudian di akhir juga ada ulangannya. Nah, ada ulangan itu juga bisa diposisikan sebagai post-test. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi menarik adalah sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Karena ketika kita itu melakukan proses pelaksanaan PTK itu ya bisa kita laksanakan sewaktu-waktu. Jadi mau itu sebetulnya di pangkatnya itu 2 tahun kemudian atau 2 tahun yang akan datang itu saya kira itu kalau kita punya perbendaharaan PTK yang banyak tentu tidak menjadi masalah. Yang kedua adalah publikasi. Publikasi yang tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini kita buka-bukaan saja. Sebetulnya memang menurut beberapa informasi itu memang kita itu ada jurnal. Nah, kalau di guru itu sebetulnya kan tidak mensyaratkan jurnal itu harus terakreditasi Sinta atau harus bereputasi internasional, kan tidak harus gitu ya untuk guru ya. Nah, ketika tidak harus itu, kalau Ibu pengen cepat silahkan Ibu cari yang belum terakreditasi. Karena apa? Karena ketika Ibu cari yang belum terakreditasi, itu jujur saja ini, teman-teman pengelola jurnal itu kesulitan untuk mencari naskah Ibu. Kesulitan untuk mencari naskah. Tapi ya tentunya dengan syarat apa? Bahwa artikel yang Ibu submit ke teman-teman pengelola jurnal itu tentu dengan kualitas yang juga sesuai standar mereka gitu, dalam artian ya tidak asal-asalan gitu, tetap ada kualitasnya gitu. Nah, itu pasti nanti kemungkinan untuk diterima itu besar karena gitu. Kalau misal Ibu mau yang terakreditasi, carilah yang akreditasinya rendah, yaitu di Sinta 4 atau Sinta 5 atau Sinta 6. Itu trik pertama. Trik kedua, Ibu harus bisa mengidentifikasi bulan terbitnya. Nah, kira-kira Ibu itu submit di jurnal yang bulan terbitnya itu belum kelewatan. Misal nih, dia terbit di bulan Januari, Juli. Ibu submitnya di Februari. Ya pasti Ibu itu terlambat seperti itu. Nah, misal Ibu itu mau submitnya di bulan Februari, ya carilah yang publish di bulan April gitu. Jadi nanti tidak terlalu jauh dengan masa mereka jadwal untuk publishnya. Nah, itu nanti insya Allah bisa lebih cepat. Yang ketiga, triknya adalah Ibu coba hubungi saja. Ibu coba hubungi saja, misal hubungi ini jurnal atau editor dari jurnal tertentu yang Ibu sasar. Nah, ini trik ketiga ya. Trik ketiga, Ibu
menghubungi, komunikasi, tapi tentunya dengan kriteria tadi yang jurnalnya belum terakreditasi atau jurnalnya terakreditasi tapi Sinta 5 atau Sinta 6 gitu. Nanti minta tolong aja, minta arahan, kira-kira gimana caranya agar bisa publish, insya Allah nanti bakal dibantu dan mereka bakal senang sekali. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Pak. Boleh tanya satu lagi, Pak? Monggo, silahkan. Kami di guru nih Pak agak kesulitan kalau seandainya di saat ditanyakan pas kuliah dulu rasanya mungkin ya mengerti. Pas aplikasinya nih agak sulit mengenai bagaimana di dalam pembelajaran itu membedakan oh ini strateginya dan ini modelnya. Kalau pendekatan sama metode itu ada apa namanya yang menjadi titik poin yang membedakan. Tapi kalau strategi sama model tuh gimana titik balik perbedaan yang dasarnya itu Pak? Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi begini Bu, memang ada beberapa terminologi yang diusung sama beberapa ahli-ahli ya, misal ada pendekatan, ada model, ada macam-macam lah tadi, ada banyak itu. Nah itu sebetulnya tergantung ketika Ibu menulis suatu artikel, itu sebaiknya Ibu mengacu pada satu referensi, yang referensinya itu ya mereka itu punya pemahaman yang sama gitu. Jadi kalau semuanya itu mengatakan framework, katakan framework semua. Kalau mengatakan model, katakan model semua. Kalau mengatakan pendekatan, katakanlah pendekatan semua. Kalau mengatakan metode, katakanlah metode semua. Karena memang ketika nanti Ibu menemui apakah dia itu masuk dalam kategori pendekatan atau metode atau model atau framework, nah itu akan menjadi chaos di di struktur teoretikalnya. Nah, cara untuk mengantisipasinya, cara untuk membuat bahwa agar itu menjadi firm dan kuat landasan teorinya adalah Ibu mencari teori-teori yang kalau mengatakan model, model semua. Kalau mengatakan dia itu metode, metode semua. Jadi konsistensi dalam proses penulisan itu, yaitu yang menjadi penting. Seperti itu, Ibu. Insya Allah, makasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan Ibu. rencana awal Maret ini saya seminar PTK di sekolah. Mudah-mudahan ilmu dari Bapak bisa saya aplikasikan di saat seminar nanti. Terima kasih Amin, banyak amin, Pak. amin. Ya, sama-sama, Ibu. Monggo. Untuk selanjutnya ada dari Ibu Hani, Ibu Rina Rusdiana. Monggo, silahkan Ibu Rina. Terima kasih Pak. Mohon izin tidak buka kamera ya. Siap, Ya. Ibu. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Mau memperoleh penguatan kembali terkait tadi ya mengembangkan instrumen dari misalnya dari konsep yang ingin kita amati gitu. Misalnya saya kan mau melihat bagaimana sharing knowledge tapi dalam terapan genre base ya, pedagogi genre gitu. Nah, itu merumuskan bahwa itu kemudian tampak sharing knowledge misalnya ya pada tahapan itu tuh mungkin mohon masukan. Yang kedua tentang PTK tadi ya, tentang PTK itu kalau dilihat di Scopus itu dia saya sering mencari itu. PTK itu kan kalau di dalam konsep Indonesia itu dengan 4 tahap ya Pak. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tapi saya melihat metodologi itu tidak saya temukan gitu. Tapi memang gayanya PTK, tetapi dengan tahapan-tahapan yang amat berbeda gitu. Nah itu seperti apa tanggapan Bapak? Satu lagi boleh? Moga. Ada praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa pelajaran ya. Mereka memang sedang melaksanakan PTK. Nah, tapi saya melihat bahwa misalnya satu guru menggunakan video dalam menulis puisi, yang satu lagi menggunakan gambar gitu. Nah,
kan karena mereka tuh pendekatan atau metodenya kan PTK sebenarnya. Tapi kalau digabungkan itu kan mereka kemudian bisa menjadi eksperimen gitu. Itu menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Yes, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya sharing ya. Tadi terkait dengan pertama tadi terkait dengan penyusunan instrumen ya, penyusunan instrumen termasuk dengan variabel yang nantinya itu akan dijadikan sebagai variabel yang akan diukur ya gitu. Nah, kalau kita itu tantangan pertama ketika kita mengembangkan instrumen itu memang adalah eh, kemantapan kita pada saat kita itu melakukan kajian literatur. Nah, melakukan kajian literatur itu nanti akan bermuara pada definisi-definisi konseptualnya. Jadi memang pada saat proses penyusunan instrumen, pengembangan instrumen, emang diawali dari kajian literatur yang mantap. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa pada bab 2 itu ketika kita mendefinisikan variabel itu tidak boleh asal-asalan. Perlu ada sintesis. Perlu ada sintesis di mana sintesis itu nanti yang akan menjadi suatu definisi yang kita peroleh dari berbagai macam literatur dan itu kita menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, bahasa kita sendiri yang dimaksud itu adalah tentunya maksudnya adalah dengan pemahaman kita. Nah, pemahaman yang kita ambil itulah nanti itu yang akan mengerucut menjadi suatu definisi konseptual. Nah, definisi konseptual itu nanti akan kita turunkan menjadi operasional. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai definisi konsep, nah, konsep itu harus bisa diukur ketika kita itu menjadi suatu instrumen. Makanya kita lempar dia menjadi definisi operasional. Nah, setelah menjadi definisi operasional itu nanti kita turunkan dia menjadi indikator-indikator. Indikator-indikator itu adalah suatu laten-laten atau suatu hal-hal yang bisa diukur yang nantinya itu dia akan dipecah lagi menjadi butir-butir gitu. Nah, bagaimana agar di situ bisa menjadi bagus atau bisa menjadi baik atau sharing knowledge atau variabel tadi itu bisa kelihatan benar-benar jelas. Nah, tekniknya adalah yang pertama adalah satu dulu ditentukan kira-kira itu aliran apa yang dipakai itu menjadi penting karena seringkali kita itu memahami suatu variabel itu sedangkan variabel itu tuh memiliki suatu definisi yang dikembangkan oleh beberapa ahli dan beberapa ahli itu tentu kadang tidak memiliki paham yang sama. Nah, itu tentu kita harus melakukan kajian literatur di mana kajian tersebut itu nanti kita akan menemukan ahli-ahli dengan madhab yang sama. Nah, ini menjadi penting gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki ahli-ahli atau memiliki statement-statement dari ahli-ahli yang bermadhab sama, nah itu kita akan coba sintesiskan tadi. Nah, kata kuncinya adalah sintesis tadi. Nah, ketika kita bisa mensintesiskan dengan baik, ketika kita itu bisa mensintesiskan dengan jeli, itu tadi akan menjadi definisi konseptual, yang definisi konseptualnya itu nanti itu akan benar-benar baunya atau akan benar-benar rasanya itu benar-benar adalah rasa dari variabel yang kita ukur. Yang kedua adalah PTK. Kalau PTK kita dilihat di Scopus itu metodologinya kok berbeda sama yang PTK yang ada di tempat kita yang sering kita lihat dengan menggunakan 4 metode itu. Metode yang tadi sudah disampaikan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, sebetulnya memang ketika kita itu melakukan proses penelitian itu memang ada lagi-lagi ketika kita bicara penelitian itu memang kini permasalahan mandap. Contohnya saja kalau kita mau bilang yang berbeda lah, R&D, berapa banyak riset R&D yang sangat bervariasi. Contohnya saja box and goal berbeda dengan metode yang disampaikan misal 4D model. 4D model itu juga R&D, cuman berbeda tahapan dengan metodenya box and goal. Misal kita ahli yang lain lagi, misal plum itu juga beda tahapannya. Downing itu juga beda tahapannya. Jadi Downing itu berbeda, plum berbeda, box and goal itu berbeda. Terus tadi ada 4D model juga berbeda dan masih ada banyak sekali lagi terkait dengan metode-metode yang di situ tahapan-tahapannya itu merujuk pada penelitian dan pengembangan.
Nah, terkait dengan perbedaan itu sebetulnya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena apa? Karena yang penting pada saat kita proses riset, kita itu mengacu pada suatu literatur. Literatur yang kita anggap literaturnya itu paling cocok. Nah, untuk melihat kecocokan itu, maka biasanya kita itu akan melakukan kajian kira-kira nih. Contoh, kalau kita itu melakukan PTK kita itu terkait dengan A, cocoknya nih dengan model ini. Kalau PTK kita itu terkait dengan B, cocok dengan dua-duanya. Kalau kita itu melakukan PTK dengan model C, ini dia cocok. Nah, kecocokan itu kadang itu setiap orang juga punya subjektivitas masing-masing dan punya rasional masing-masing. Jadi itu saya kira tidak menjadi masalah, asal di situ, di dalam metodologinya itu diterangkan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan mengacu pada model yang direkomendasikan oleh. Nah, itu saya kira itu menjadi sahih. Karena memang begini, dalam proses penelitian pengembangan itu sendiri, yang saya coba pelajari dari guru-guru saya dulu di UNY, itu memang kadang ada sih yang membolehkan proses riset pengembangan instrumen itu menggunakan metodenya box and goal. Tapi ada beberapa dosen yang melarang, tidak cocok box and goal. Box and goal itu cocoknya itu digunakan, step dari box and goal itu cocok digunakan ketika kita ingin mengembangkan alat peraga gitu. Oh, berarti kalau instrumen cocoknya, kalau instrumen cocoknya pakai metodenya yang disarankan Downing gitu. Nah, hal-hal seperti itu kembali lagi balik ke rasional dari kita masing-masing selaku peneliti untuk menjudgment kira-kira metode apa yang mau kita pakai. Dan ketika ada metode yang berbeda, kita harus siap masuk, ketika kita jadi pembaca, kita harus siap masuk kepada bacaan di metodologi, kenapa sih kok metodenya berbeda seperti itu. Kemudian di sini praktek pembelajaran, di situ PTK ada yang satu menggunakan video, ada satu menggunakan gambar. Nah, di situ metodenya kan PTK, kalau digabungkan menjadi eksperimen gitu. Jadi ada sedikit gradasi terkait dengan metodologi riset, di mana nanti itu ketika kita itu agak sedikit kacau atau agak sedikit bingung dengan ini sebetulnya cocok di PTK atau ini cocok di eksperimen atau ini cocok di pengembangan. Kadang kita juga kadang sering dibingungkan dengan hal seperti itu. Tapi lagi-lagi kita harus kembalikan ke filosofinya. Nah, filosofi dari PTK itu adalah, ini setahu saya, mohon koreksi jika nanti ada yang kurang tepat, filosofi dari PTK itu adalah suatu riset yang dilaksanakan di kelas dan berbasis pada permasalahan yang ada di kelas. Jadi ya sudah, dia hanya berlaku di kelas itu sendiri. Dia tidak ada upaya untuk mengeneralisasi di kelas-kelas lain, tidak ada upaya untuk mengeneralisasi atau mengklaim bahwa riset itu nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sama di kelas lain, tidak ada. Masalah di kelas itu saya selesaikan dengan metode ini, hasilnya seperti itu. Itu kenapa ketika kita melaksanakan riset PTK, itu risetnya itu dominan di kualitatif. Proses penelusuran di mana penelusuran itu dilakukan secara mendalam, kasuistik, dan per individu. Itu akan menjadi suatu PTK yang bagus. Karena apa? Karena memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan di kelas itu saja. Untuk mendeskripsikan di situ saja. Nah, berbeda ketika kita melakukan eksperimen. Eksperimen di situ akan ada filosofi yang berbeda lagi. Ketika kita melakukan eksperimen, kita tidak serta-merta berfokus pada penyelesaian masalah di kelas itu, tapi kita fokus pada solusinya. Nah, di sini solusinya ini ada semacam sense untuk melakukan generalisasi. Nah, ketika ini itu digeneralisasi, maka nanti itu akan menghasilkan impact yang sama di komunitas lain atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa kita kembalikan lagi sebetulnya ketika kita melakukan riset, itu tujuan kita, itu seperti apa, filosofi yang kita anut itu seperti apa. Nah, itu nanti akan membuat kita itu bisa menjadi lebih clear terhadap identitas dari riset yang kita laksanakan. Begitu Ibu Rina, sekilas sharing dari saya. Boleh menanggapi yang terakhir? Monggo. Enggak sih, gini maksudnya.
kan mahasiswa mah tetap melaksanakan PTK ya di kelasnya Ya. masing-masing. Secara homogenitas kelas, punya homogenitas, misalnya dia kelas sama-sama kelas IPA gitu ya. Ah, Ada homogenitas di situ. Nah, katakanlah saya sebagai pembimbing, katakanlah gitu ya. Nah, kan saya ya. bisa melihat ada 2 data nih Pak, di kelas A dan di kelas B gitu Oh kan. ya. Nah, itu kan bisa salah satunya bisa dipilih sebagai kelas kontrol, salah satunya Oh, sebagai kelas pembanding. Katakanlah iya. kalau yang gambar itu sebagai kelas kontrol, yang video kelas pembanding. Apakah data itu, seperti halnya tadi Bapak tuh punya satu penelitian yang bisa diekspor ke banyak artikel, maka dari 2 data tersebut, apakah bisa kemudian juga dikemas dalam sebuah apa namanya artikel yang metodenya adalah eksperimen gitu maksud saya. Oh gitu. Bisa Ibu? Oke. Bisa. Ya, nuhun. Siap, Bu. Makasih Pak. Nanti Ya. mohon PPT-nya dibagi apa, terutama yang pertama saya tidak mengikuti karena terlambat masuk. Oh iya, siap Ibu. Siap, Ya, insya Allah. Monggo, di grup Mas WA Anwar. nanti Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Rina. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nur Khozin, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan saya nama Nur Khozin, saya dari Ambon. Oh iya, siap Pak Nur. Dari Ambon ya. Aslinya dari Banyuwangi, Pak. Duh, ini saya Mas Eko ini. Ya, saya satu kampus dengan Pak Eko. Oh iya. Ya. Terima kasih sudah dapat informasi baru ini. Ternyata artikel itu bisa diambil dari hasil penelitian, bisa dari tesis yang dipecah-pecah. Kemarin teman saya tanya, Pak ada artikel. Waduh, saya ini sudah lama nggak ada penelitian. Saya bingung. Saya terakhir penelitian itu tahun 2018. Ya, 2018 ya. Waktu itu saya belum PNS. Saya baru PNS 2020. Oh, bareng Mas Eko. Pak Eko malah senior ya, Pak Eko. Oh, senior. Saya adiknya ini. Jadi saya sudah lama tidak ada penelitian, jadi saya belum punya bahan gitu untuk buat artikel. Kalau untuk penelitian itu yang 2018 saya kayaknya sudah satu artikel sudah diterbitkan. Nah, kira-kira itu nanti masih bisa diotak-atik jadi artikel lagi ya? Hasil penelitian 2018. Kemudian, bisa, Pak? Bisa itu ya? Bisa. Yo, makasih. Terus kalau tesis, Pak. Tesis saya tuh 2012 S2-nya. Iya. Kalau dihitung sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun ya. Iya. Itu belum pernah kalau nggak salah sepertinya kampus yang mempublikasikan itu. Tidak tahu di mana itu. Pernah saya lihat. Cuma saya sendiri belum ya. Kalau sudah lama begitu, kira-kira masih bisa nggak ya? Masih layak nggak ya? Bisa, Pak. Masih bisa? Masih bisa. Jadi gini, mungkin teorinya, triknya, Pak. Nah, itu yang kita butuhkan. Makasih. Jadi sebetulnya kita bahan itu kan bahan lama dan bahan baru. Itu ya memang idealnya adalah kita melakukan riset itu adalah riset yang berbahan baru. Karena kalau kita menggunakan riset berbahan baru itu tentu kita tidak perlu meluangkan energi yang luar biasa banyak untuk melakukan kajian-kajian sehingga nanti itu relevan dengan kondisi kekinian gitu. Nah, namun demikian, gimana kalau barangnya itu sudah lama dan belum pernah dipublikasikan? Ya tentu datanya masih sangat bisa dimanfaatkan menurut saya. Tapi memang di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya yang memang di sini siap tidak untuk melakukan pemutakhiran data, pemutakhiran referensi, dan pemutakhiran pola pikir gitu. Jadi kita membuat nanti artikel yang Bapak sudah punya atau bahan yang sudah Bapak punya sejak tahun 2012 itu tadi gimana caranya agar lebih mutakhir. Nah, teknik pemutakhirannya yang pertama adalah merubah atau menyesuaikan
dengan kondisi kekinian gitu. Nah, kalau memang kan kadang ada kita yang sudah expired. Kalau misal Bapak di situ dulu itu menggunakan beberapa terminologi atau beberapa risetnya itu terkait dengan kurikulum, ya ini menjadi sangat susah. Karena apa? Karena kurikulumnya sudah berganti tahun 2012 itu kurikulumnya apa ya? Sekarang udah jadi kurikulum apa? Nah, itu kan jadi menarik. Nah, walaupun masih bisa juga dikelola, dikelolanya gimana? Bandingkan aja dengan kurikulum sekarang. Artinya Bapak bisa membuat konten baru untuk membandingkan kurikulum dulu dan kurikulum sekarang. Itu kan masih bisa ya, tapi tentunya menambah konten gitu. Yang kedua adalah di situ Bapak perlu melakukan pemutakhiran referensi. Karena tidak lucu ketika nanti Bapak itu membuat suatu artikel berbasis pada bahan 2012, semua referensinya itu 2011 ke bawah, itu menjadi nggak lucu gitu. Nah, itu juga nanti akan menjadi pertanyaan oleh editor biasanya, loh ini kok referensinya lama semua. Nah, ketika referensinya lama semua, nah ini berarti data ini, artikel ini sudah tidak up to date. Nah, ketika artikel ini sudah tidak up to date, maka di situ nanti akan potensi untuk ditolak. Nah, seperti itu sih Bapak jawaban saya. Iya. Makasih, Pak. Kemarin ada teman bahan tahun 2012 bisa tembus Scopus, Pak, Q4, Pak. Bisa. Cuman memang tadi pemutakhiran ya, pemutakhiran itu penting. Effortnya juga ya lumayan keras sih. Ya memang apa-apa butuh effort keras karena memang apa yang mudah ya dapatnya dikit, kalau effortnya keras ya nanti akan lebih itulah. Itu, Pak. Ya. Artinya masih bisa, dan yang penting itu tadi ya. Dimutakhirkan lagi datanya. Iya, dimutakhirkan lagi. Buku-bukunya, referensinya. Makasih, ya, Pak. Siap, Pak. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Nur Kozin. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kalau itu ada ya, di chat ya. Dari Mbak Ratih Puspasari, tapi mungkin beliaunya sudah nggak ada ya di sini. Idealnya kalau kita punya stok artikel banyak, kalau mau publish, baiknya setahun berapa kali penerbitan? Nah, kalau sebetulnya kalau terkait dengan publikasi artikel, itu sebetulnya tergantung kebutuhan kita masing-masing sih. Kebutuhan kita mau buat apa, lalu kemudian itu kalau memang kita mau buat PAK, ya kita bisa manage aja secukupnya. Ketika kita target kita, misal untuk PAK itu mau ke nilai, katakanlah kita mau nembak nilai 80 atau nilai berapalah yang sesuai dengan PAK kita, ya publikasikan aja sesuai dengan target kita. Tapi kalau intinya kita tidak mematok target, pokoknya kita mau produktif, publish terus, yaitu tinggal nanti pertimbangannya tidak lagi di PAK, tapi pertimbangan ekonomisnya nanti. Kira-kira ada kampus yang tidak memberikan apresiasi, ya ketika kita publikasi terlalu sering, ya kantongnya yang luar biasa nanti akan berat. Tapi kalau kampusnya memberikan apresiasi yang luar biasa, kita semakin sering publish, ya kantongnya semakin tebal gitu. Nah, itu nanti tergantung dari pribadi kita masing-masing, kondisi kita masing-masing. Jadi kalau kondisi nanti tentunya dari itu kita yang bisa menimbang gitu. Tapi kalau memang orientasinya untuk kenaikan pangkat, ya sebaiknya ya disesuaikan dengan target KUM yang akan dimiliki, sehingga nanti semua artikelnya itu bisa maksimal lah gitulah, bisa maksimal dan bisa itu. Beda lagi kalau targetnya ranking di Sinta itu. Wah, saya pengen jadi ranking 1 di Sinta di kampus saya itu. Wah, tentu itu sebanyak-banyaknya gitu kan, karena mau ranking Sinta tinggi kan otomatis publish dan citasinya harus tinggi. Nah, ketika citasinya mau tinggi, publishnya harus banyak. Nah, seperti itu tergantung dari kebutuhan, kalau itu jawaban saya. Gitu Mas Anwar. Ya, terima kasih jawaban. Maaf. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas narasumber, Mas Janu. Untuk dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kok sepertinya udah ada nggak? Udah ada yang udah nggak ada yang nggak? Udah nggak ada yang nggak ada yang raise hand lagi nih, Mas. Ya, boleh tidak satu lagi Pak Janu? Oh, monggo Ibu. Ya, monggo Bu Rina Rosdiana, silakan. Mohon pencerahan atau penjelasan terkait artikel Bapak yang meta analisis the impact of ICT utilization to improve the learning outcome itu.
seperti apa Oh, gitu. metodologinya atau apa namanya? Dia kan lebih ke literatur ya. Ya, itu. Ya, apa namanya? Ingin belajar terkait tentang meta analisis ini. Oh, oke, siap Ibu. Nah, saya coba share screen ya Ibu ya. Boleh, boleh Bapak. Nah, Biarin nggak apa-apa. Tanya aja ada apa. Nah, ini adalah artikel saya, meta analisis. Kemarin sebetulnya edisi pertama, Bu. Edisi pertama dari kami di Risetin ini memang menyelenggarakannya webinarnya adalah meta analisis. Kemarin kita juga bikin workshop, dapat 2 kelas, Ibu. Jadi teman-teman kita coba bersama-sama melakukan meta analisis, nanti kolaborasi gitu. Nah, semoga nanti kita bisa laksanakan lagi beberapa waktu kemudian. Nah, meta analisis ini agak sedikit berbeda dengan systematic literature review karena kalau meta analisis ini basisnya adalah kuantitatif. Nah, di sini sebetulnya kata kuncinya adalah saya itu menyimpulkan hasil penelusuran saya terkait dengan artikel-artikel yang sudah bertebaran di Google Scholar yang membahas tentang imbas ICT terhadap peningkatan prestasi belajar. Nah, di situ kata kuncinya adalah saya mengumpulkan 60 artikel, Ibu. 60 artikel yang membahas tentang hal yang sama, yaitu pemanfaatan ICT untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, di mana di dalam studi itu, ke 60 studi itu semuanya sama. Semuanya sama dalam artian apa? Sama, yaitu desain risetnya. Desain risetnya itu adalah desain yang membandingkan antara kelompok kontrol yang di sini dinamain konvensional. Ini nggak kelihatan ya, saya besarkan. Nah, di sini yang membandingkan antara kelompok konvensional dan kelompok ICT atau kelompok eksperimen. Nah, ini dibandingkan. Nah, proses pembandingan ini menghasilkan suatu efek size yang dinamakan di sini. Efek size itu sebetulnya adalah agregat atau lebih besar mana gitu. Kalau positif berarti dia menunjukkan lebih besar kelompok eksperimennya. Kalau negatif menunjukkan lebih besar kelompok kontrolnya. Nah, di sini itu dilihat bahwa ada yang negatif, ada yang positif. Terus di sini juga dihasilkan standar errornya. Nah, untuk menjadi lebih mudah itu pada proses analisis meta itu nanti kita akan bisa lihat dengan melihat dari forest plot-nya. Nah, ini adalah forest plot-nya, Bu. Nah, forest plot ini adalah representasi dari data yang ada di atas ini agar dia lebih mudah. Nah, di sini kemudian di bawah ini ada kesimpulan. Kesimpulannya ternyata memang dari 60 studi ini memang menunjukkan bahwa di sini itu ada imbas ICT untuk meningkatkan prestasi belajar yaitu 1,13. 1,13 tentunya dengan skala ini ya. Skala di mana dia itu tidak memberikan imbas ketika ada di 0, memberikan imbas negatif ketika memberikan imbas buruk ketika dia itu ada nilainya negatif. Nah, ini Scopus Q3 Q4 Q3 sekarang Bu IJRE. Ini penerbitnya dari mana ya? Indonesia ini. IAS apa ya? Sekarang ini juga lumayan murah Bu, 3 juta apa 3,5 juta ya untuk sekali terbitnya. Nah, ini sekilas ini untuk karena kita itu menggunakan analisis meta. Analisis meta itu berbasis pada studi literatur atau penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan terdahulu. Artinya apa? Artinya ada suatu kelemahan. Kelemahannya apa? Kita tidak mampu mengontrol kualitas dari riset-riset yang dilaksanakan orang-orang terdahulu. Atau data-data ini kita nggak bisa menggaransi kualitasnya. Nah, teknik untuk menggaransi kualitasnya itu adalah melakukan kontrol terhadap bias. Nah, di sini kontrol terhadap bias itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan yang namanya funnel plot. Nah, funnel plot di sini ini adalah sebaran titik-titik atau sebaran data, di mana sebaran data itu nanti akan kelihatan ketika dia tidak seimbang, maka berarti ada data yang kemungkinan itu bias. Nah, ketika data itu kemungkinan teridentifikasi bias, maka hasilnya juga tentu akan dipertanyakan validitasnya.
kualitas representasinya. Nah, seperti itu. Makanya hasil penelitian saya ini di mana menghasilkan impact positif, di situ juga saya garansi, saya tunjukkan bahwa ini tidak mengandung publikasi bias. Nah, mungkin seperti itu Ibu, sekilas riset meta-analisis saya. Ya, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Walaupun memang mesti belajar ya Pak. Terima kasih tapi Iya, Bu. memberikan masukan terkait tentang meta-analisis. Ya, siap Ibu, siap. Memang di sini kita itu Bu, dari risetin ini sedang mencoba kampanye tentang gimana caranya agar riset menggunakan data sekunder. Karena dengan riset data sekunder ini harapannya adalah teman-teman di sini yang khususnya mahasiswa, nah itu yang memang kadang kalau mahasiswa ya kita bisa pahamilah bahwa kadang memang untuk melaksanakan riset butuh dana yang banyak. Nah itu gimana caranya agar mereduksi kendala pendanaan tersebut agar bisa riset dengan data sekunder. Nah kalau dengan data sekunder kan ibaratnya kita tinggal meluangkan semangat aja, meluangkan semangat, kemauan dan tenaga untuk mau di depan laptop bersusah payah mencari artikel sehingga artikel itu bisa dianalisis dan bisa menjadi suatu artikel yang baru. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada mungkin kayak pelatihan gitu mungkin bisa diinfo. Tapi Ya, saya siap. susah untuk kontaknya ya mungkin ke Bapak ya tadi kan sudah ada di di PPT itu nomor kontak. Oh iya, siap Ibu, siap insya Allah. Masuk bibliometrik juga itu meta ya Pak? Kalau bibliometrik ya pakainya data meta juga, cuman memang dari segi teknis dan metodologi berbeda dengan meta analisis nih. Oh gitu, baik. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sami-sami Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Rina. Mas Hanu, ini dikarenakan sudah jam 3 dan juga udah asar. Kalau kita akhiri untuk hari ini bagaimana? Ya, siap. Kebetulan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ini. Oke, terima kasih untuk Mas Hanu sebagai narasumber kita hari ini, sangat bermanfaat ilmu yang diberikan untuk kami semua. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain, ini dikarenakan sudah pukul 15 lebih, marilah kita akhiri acara pada siang atau sore hari ini. Sebelum kita tutup, perkenankan saya sedikit membacakan kesimpulan, yaitu kita jangan membuat artikel mepet pada saat akhir-akhir deadline, terutama untuk yang S2 atau S3 ini sebagai syarat kelulusan. Jadi dari awal harus kita persiapkan sebanyak mungkin agar kita mempunyai artikel untuk dipublikasikan. Semakin banyak semakin bagus, sehingga kita mempunyai senjata yang ampuh untuk segera lulus. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan nanti langsung japri ke Mas Janu ya, Mas.